apa kabar? Halo. Apa kabar Ibu? Mesti satu lagi nih ya. Bisa tolong nggak diundang dokter Slimming? Eh, diundang atau gimana ya? Ibu, yang untuk dokter Slimming bisa diundang nggak tolong? Ada dokter Maria di situ. Jadi kita Dokter bertiga Maria. live-nya. Oh, Iya, Instagramnya namanya DR Slimming. drslimming.id. Aku WA ya. Untuk dokter Maria di drslimming.id, kita hari ini kan akan ngobrol-ngobrol mengenai gizi untuk gizi untuk kesehatan, terutama mungkin untuk yang survivor ya, atau untuk mencegah cancer juga bisa. Nah, hari ini kita akan bareng dokter gizi, dokter Maria, spesialis gizi. Mungkin bisa diundang Ibu Meliani, nggak bisa invite karena belum di follow. Coba ya. Udah katanya udah follow. Namanya drslimming.id. Bisa nggak Bu? sudah di Oh, invite. dari invite. Iya, silakan. Dokter udah masuk belum ya, Dokter Maria? Oh, belum ya? Ya, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol. Makasih untuk kebersamanya hari ini, Ibu cantik. Hari Terima kasih ini dokter. udah di-invite belum ya? Oh, kok belum masuk ya? Iya, Coba, gimana ya kita cara invite-nya ya? sudah kita invite. Itu dari dokter Sri. Bisa masuk nggak ya? Halo, teman-teman. Komunitas-komunitas Laughing udah diundang belum, Iya, Ibu? sudah. Udah ya. Sip, 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 sip. Coba ya, aku tanya. Hmm, halo? Halo? Dokter Maria, udah bisa masuk belum, Dokter Slimming? Coba tanya Ini ini. sudah ada nih. Dokter Ada? ini Slimming udah join. Udah? Coba. Is also watching this live video. Bisa. Nah, itu udah masuk. Udah masuk ya? Halo, Dokter Halo. Maria. Apa kabar, Halo, Dokter Maria? apa kabar? Selamat Ini malam. Dokter Maria. Halo. Apa kabar nih? Banyak sekali hari ini. Jadi kita Terima bersama kasih ya. Laughing nih, Dokter Maria. Nah, Laughing Iya, luar adalah biasa ya. organisasi untuk survivor dari Breast cancer. cancer. Ya, iya. Kan ibu aku tuh dulu juga meninggal, Dokter Maria, karena breast cancer tahun 98 ya, waktu aku masih kecil. Oh, Jadi udah sangat lama ya. concern banget sama pencegahan cancer gitu kan. Selain check up sadari, check up sendiri, dan juga aku kan USG juga ke dokter ya, sama mamogram lah gitu ya, tiap setahun 2 tahun. Nah, tapi juga kita harus memperhatikan gaya hidup nih ya. Betul banget loh. Karena penting banget kan, mungkin juga teman-teman tahu, dan juga mungkin dokter juga nanti bisa menambahkan ya, Dok ya, bahwa gaya hidup sehat, terutama makanan, itu penting banget buat pencegahan dan juga untuk yang udah survivor cancer gitu ya. Jadi obesitas salah satunya juga yang kita harus hindari itu kegemukan atau Iya, obesitas. betul. Karena obesitas merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mengaruhi kesehatan secara keseluruhan, termasuk bagi para warrior dan survivor kanker payudara. Nah, melihat pentingnya menjaga berat badan ideal sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pemulihan, Laughing bersama Dr. Maria dan Dr. Slimming ID menghadirkan sesi ini, Instagram Live Laughing Pinkista Live, yang membahas cara cepat menurunkan berat badan dengan metode yang sehat dan aman bagi yang ingin mencegah ataupun survivor kanker payudara.
bersama Oke. ahli spesialis gizi dan juga breast cancer survivor hari ini yang akan memberikan pemahaman mengenai bahaya kegemukan dan juga asupan gizi yang salah bagi survivor kanker payudara serta memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pinksta Live ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi para warrior, para survivor dan untuk pencegahan mencegah kanker untuk mengolah berat badan dengan cara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Oke, jadi hari ini ada Dr. Maria Haryono, spesialis gizi, dan juga ada Ibu Windarti ya, Bu Windarti sebagai survivor dari breast cancer. Nanti juga aku nanya-nanya juga sama Bu Windarti juga mengenai apa aja sih yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan pola makan yang sehat untuk survivor cancer dan juga untuk pencegahan, terutama yang kita kan pengen mencegah juga ya Bu ya, supaya jangan sampai gitu kalau bisa. Nah, mungkin dari Dokter Maria dulu nih. Pertama, Dokter Maria, apa definisi obesitas dan bagaimana cara mengetahui apakah seseorang itu termasuk kategori obesitas atau kelebihan berat badan? Dokter Oke. Maria. Ya, terima kasih Dokter Sonia. Iya, salam kenal ya buat semua di Pink Love ini. Love. Oke. Laughing. Love Pink. Laughing. Juga ada Ibu Ya, Windarti ya. Namanya kelihatannya sama ya, Ibu Windarti Haryono, saya Maria Haryono gitu, benar ya? Nama belakang kita sama. Bisa sama ya ampun, gak janjian padahal hari ini. Iya, oke banget. Jadi gini, Saudara, jadi berarti. terima kasih banget dari Love Pink, juga dari Dokter Sonia, dan juga dari drslimming.id. Jadi tadi erat sekali memang kaitannya antara terapi obesitas, kejadian obesitas terhadap kejadian beberapa cancer gitu ya. Nah, penting diketahui ini sebenarnya definisi obesitas seperti apa. Kadang-kadang orang akan mudahnya menghitung BMI atau indeks massa tubuh atau IMT, body mass index atau BMI. Jadi cara hitungnya gampang sekali. Itu sebenarnya hanya fasilitas atau cara yang memudahkan. Kalau kita orang Asia, BMI kita dihitung ternyata lebih dari 25,0, maka kita masuk kategori obesitas. Kalau orang bule, BMI-nya bila lebih dari 30 baru dikatakan obesitas. Tapi jangan hanya menilai dari BMI. Yang namanya obesitas berarti kelebihan tumpukan lemak. Oke? Obesitas adalah kelebihan tumpukan lemak. Siapa yang bisa mengalami kelebihan tumpukan lemak? Semua orang, bahkan yang BMI-nya normal. Jadi, untuk mengetahui kapan seseorang itu mengalami penumpukan lemak yang berlebihan, ya menghitungnya bukan menghitung BMI sebenarnya, tapi melihat body composition. Body composition ini sekarang teknologinya sudah sangat maju, jadi kita bisa pakai alat-alat khusus, baik yang ada di rumah sakit, di klinik, baik kemudian timbangan-timbangan yang mudah didapatkan gitu ya, supaya kita ada patokan jangan sampai walaupun berat saya ini normal aja secara BMI, tapi ternyata didominasi oleh timbunan lemak. Jadi yang dimaksud dengan obesitas adalah timbunan lemak yang berlebih pada tubuh seseorang. Nah, kalau melihat yang BMI yang saya sampaikan tadi, hati-hati juga untuk orang-orang yang menghitung kemudian mengkategorisasikan menjadi salah gitu ya. Karena kalau kita lihat di internet, kategori BMI itu ada yang berdasarkan kategori internet WHO, ada yang WHO Asia Pasifik. Berhubung tubuh kita adalah tubuh-tubuh Asia, yang berarti yang kita lihat adalah kategori untuk BMI Asia. Di mana kategori obesitas itu kalau BMI-nya tadi di atas 25,0. Sedangkan overweight, bukan obesitas ya, overweight itu antara 23,0 sampai 24,9. Normalnya berapa? BMI normal itu 18,5 sampai 22,9. Tapi sekali lagi ya, syarat ketentuan berlaku. Jangan melulu menghitung hanya BMI saja, tapi yang kita lihat adalah tumpukan lemak yang sekarang berada pada tubuh seseorang. Seperti itu, Dokter Sonia. Oke. Jadi sebenarnya ada cara hitungnya gitu ya, Dokter Maria ya. Kalau misalnya kita hitung yang kayak cara kasar yang tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% tuh apa sih, Dokter? Oke. Itu berat badan ideal. Jadi mencari berat saya ideal berapa sih? Ya gampangnya adalah tinggi badan dikurangi 100
dikurangi 100, dikurangi lagi 10%. Jadi bukan dikurangi 110 ya. Biasanya orang gampang banget dikurangi 110, enggak. Jadi misalnya beratnya tingginya 150, berarti 150 dikurangi 100 hasilnya 50, dikurangi lagi 10%, berarti hasilnya 45. Itu berat ideal. Hanya seseorang yang beratnya ternyata masuk kategori ideal, belum tentu komposisi tubuhnya tadi lemaknya sebenarnya normal-normal aja, ini belum tentu. Jadi sebaiknya lakukan pemeriksaan body composition pada setiap kondisi untuk menentukan jangan sampai kita masuk kategori tanda kutip obesitas karena tumpukan lemak yang berlebih walaupun BMI normal atau berat badannya ideal, tumpukan lemak ini memiliki risiko yang sama dengan orang-orang yang memang obesitas secara terlihat gitu ya, kelihatan gendut, kelihatan gemuk. Ini sebenarnya resikonya sama dengan orang-orang yang kurus tapi isi badannya dominan lemak. Itu baru pakai timbangan khusus tadi ya, Ya, Dokter Maria ya, untuk jadi memang harus pakai timbangan mengukur yang body ada composition. Jadi lemaknya gitu kalau ya, ada hanya berapa berdasarkan angka persen. timbangan, Oh. Ada kemudian hitungannya angka tinggi ya. badan, iya betul Apa sih berat sekali. badan tuh penting terutama bagi yang untuk mencegah kanker? Apakah ada bukti-bukti, Dokter Maria, atau ada penelitian yang mengatakan bahwa oh kalau gemuk atau kebanyakan lemak, eh, fatnya tuh lebih dari normal, lemaknya lebih dari normal itu menyebabkan maksudnya mempermudah, mempertinggi faktor risiko terjadinya kanker? Oh, sudah pasti. Jadi timbunan lemak ini erat kaitannya dengan berbagai risiko banyak penyakit, diantaranya kanker, termasuk kanker payudara. Nah, demikian juga pada orang-orang yang sudah mengalami kanker, ternyata terapi yang dijalani ini juga bisa terganggu dengan adanya obesitas. Balik lagi ya, tadi harus paham banget obesitas ini bukan hanya angka berat badan, tapi timbunan lemak. Mengapa demikian? Karena timbunan lemak yang berlebih, ternyata sifat lemak inilah yang sifatnya lebih inflamatif. Jadi dia lebih gampang mengganggu banyak sistem dalam tubuh kita. Jadi ya kalau bisa sedari sekarang Iya. gitu ya, untuk mencegah terjadinya kejadian kanker, termasuk untuk breast cancer atau breast cancer atau kanker payudara, ya tolong lifestyle-nya dibenerin. Apalagi tuh dok, apalagi yang bisa ditingkatkan resikonya kalau kita banyak lemak atau kegemukan? Penyakit-penyakit yang terkait dengan proses degeneratif ya, entah itu penyakit yang melibatkan pembuluh darah, kemudian sifat-sifat inflamatif lain, gangguan-gangguan organ-organ yang penting, ini erat kaitannya akibat proses inflamasi yang dikeluarkan oleh sel-sel lemak. Oke. Oh, jadi bikin radang di tubuh kita ya, kalau kebanyakan lemak gitu ya, Ya, dokter namanya ya. inflamatif itu berarti bahasa Indonesianya sih radang. Hanya orang biasanya identik kalau radang itu radang tenggorokan gitu ya, radang yang kelihatan enggak. Jadi inflamatif itu respon yang terjadi yang bisa saja kita tidak sadari, tapi prosesnya terus terjadi bahkan pada saat kita tidur pun tetap terjadi Iya. inflamasi. Nah, makanya kan orang banyak tuh yang efeknya tuh apa ya, Dok? Jadi kayak apa? Itu terjadi radang gitu di tubuhnya ya, Dok ya. Jadi Ya. sel-selnya tuh Jadi langsung rusaknya rusak. terus-terusan, Betul. walaupun kita tidak menyadari ya, tidak terasa, tapi khawatirnya suatu ketika ya semacam bom waktu ya, tahu-tahu muncullah bermanifest gitu, Iya. timbul gejala yang ya tadinya nggak gini, tadinya nggak gitu, tetapi ternyata ini proses yang sudah berlangsung sangat lama dan pelan-pelan. Aku juga pernah baca bahwa kan itu ada penelitian tikus tuh, Dokter Maria, tikus yang kurus, tikus yang kebanyakan lemak itu jauh lebih panjang umur si tikus yang kurus ini gitu, Dokter Maria. Oh, intinya tadi, walaupun kurus, tapi kalau lemaknya banyak, hati-hati ya, nanti karena resikonya sama Kalau tingginya. kalau Maaf, tinggi dok, nggak maaf boleh, ya, Dok. ini aku masih di area kerja, jadi aku sorry, izin pakai masker. Iya, iya, dokter. Kalau kalau apa kalau kolesterolnya tinggi gimana tuh, Dok? Bisa Oh, juga oke. apa Ini jadi beda lagi awet ceritanya. ya? Ini proses yang berbeda ceritanya. Jadi belum tentu orang yang timbunan lemaknya tinggi, kemudian kolesterolnya pasti tinggi, itu belum tentu. Demikian terjadi sebaliknya. Orang yang kurus-kurus aja, ototnya bagus, belum tentu juga kolesterolnya nggak naik, gitu ya. Jadi ini hal yang tolong dipahami, ini hal yang berbeda. Makanya penting sekali untuk melakukan pemeriksaan yang rutin. Oke, 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 oke. Tadi pertanyaan berikutnya, seberapa besar pengaruh obesitas terhadap resiko kanker payudara sebelum diagnosis ataupun setelah pengobatan, Iya. Dokter Maria?
tadi resikonya besar ya, dengan timbunan lemak yang banyak. Ini berarti proses terhadap berbagai penyakit ini resikonya lebih tinggi, termasuk terjadi juga untuk kejadian kanker. Nah, pengobatan gimana? Sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata sel lemak yang obesitas, jadi sel lemak yang banyak ini berhubungan erat dengan menurunnya namanya efikasi terhadap pengobatan, entah itu radiasi, entah itu kemoterapi dan lain sebagainya. Proses pengobatannya menjadi kurang efektif dibandingkan orang-orang yang sel lemaknya mungkin lebih sedikit. Oh gitu, jadi mempengaruhi dong sel lemak. Kenapa bisa segitu mempengaruhi pengobatannya ya dok ya? Ya tadi karena kalau kita lihat-lihat lagi dari research yang ada, ya faktornya banyak, diperkirakan akibat respon inflamasi tadi, sifat inflamasi dari sel lemak. Ya merusak lah ya, sel lemak itu Ya, betul sekali. yang lain juga ya dok ya, sel-sel yang sehat gitu ya dok ya. Nah kemudian bagaimana cara menurunkan berat badan yang maksudnya nggak menyiksa untuk terutama yang untuk pencegahan kanker payudara atau yang survivor udah menderita kanker payudara nih dok, kan karena lemak yang kebanyakan tuh kan nggak bagus, bikin tubuh meradang, bikin merusak sel-sel yang lain. Jadi gimana nih caranya supaya lemaknya bisa berkurang dan bisa menjadi lebih langsing gitu? Oh iya ya, Cara-cara bonusnya langsing ya dok ya. Jadi ini sebenarnya ikut dokter setiap orang slimming gitu ya, caranya. ikut program dokter slimming Oh, sama dokter Mas. bener banget. Kalau bisa ikut program dokterslimming.id ya. Jadi sebenarnya setiap orang pasti prosesnya berbeda. Itu yang harus dipahami karena banyak sekali metode-metode yang beredar Ya. dan kadang-kadang orang maunya instan gitu ya. Saya lihat teman saya bisa turun nih 10 kilo dalam sebulan gitu ya. Ternyata setelah dilihat, oh temennya modalnya 150 kilo. Jadi wajar aja kalau dia bisa turun 10 kilo dalam sebulan. Jangan berharap turun 10 kilo terjadi pada orang yang sudah 50-60 kilo kemudian disuruh turun 10 kilo gitu ya. Nah, intinya jangan selalu melirik toko sebelah gitu ya. Oh, toko ini lebih bagus, kemudian buru-buru ikuti cara-cara apa yang sudah diikuti orang lain. Cara yang paling efisien, satu, kenali tubuh sendiri, kenali kemudian penyulit-penyulit yang ada, termasuk faktor resiko yang ada. Misalnya, ternyata sudah ada hipertensi, sudah ada gangguan fungsi jantung, ada gangguan ginjal. Ini tentu treatmentnya akan berbeda dengan orang yang benar-benar lemaknya banyak tapi belum ada kendala penyakit apapun. Jadi, yang namanya defisit kalori itu adalah hal yang penting, tetapi di balik defisit kalori adalah nutrient density. Jadi isi nutrisinya ini yang harus kita berikan. Jangan sampai di balik proses penurunan berat badan justru timbul hal-hal yang tidak diharapkan. Misalnya sistem imunnya jadi turun, kemudian fungsi ginjalnya ternyata makin berat gitu ya. Kemudian malah kolesterolnya jadi nambah karena otaknya lebih memikir ke arah defisit kalori, defisit kalori, defisit kalori. Lupa kalau ternyata sebagian besar tubuhnya itu masih memiliki sel-sel yang sehat yang harus dikasih makan gitu ya. Jadi lupa kalau harus memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrisi. Lupa kalau ternyata badan kita butuh lemak yang baik, protein yang baik, jumlah karbohidrat yang sesuai. Akhirnya hanya sibuk menghitung kalori, hari demi hari, pelan-pelan ternyata mengalami kerusakan sel-sel tubuh yang sehat juga. Jadi cara menurunkan yang paling efektif adalah satu, kenali tubuh sendiri, kemudian lakukan pengaturan makan dengan aturan yang sangat penting adalah tetap memberi makan tubuhnya yang sehat gitu ya, memenuhi kebutuhan harian, tetapi tidak berlebih. Jangan sampai justru ingat nggak ya waktu zaman COVID, orang-orang saking saya takut sakit, pokoknya saya makan. Efek berikutnya adalah beberapa bulan kemudian beratnya naik 5-15 kilo, akhirnya timbul penyakit-penyakit yang tidak diharapkan akibat lemaknya yang jadi nambah ini. COVID-nya tetap kena, tapi bonus juga dengan penyakit yang lain. Jadi hati-hati banget, bukan berarti dengan alasan
saya takut sistem imun saya turun terus makan secara amburadul, enggak. Justru turunkan berat badan ini harus memperbaiki banyak hal. Jadi jangan sampai kejadian sebaliknya gitu, Dok. Iya, Hmm. iya. Jadi setiap orang pasti berbeda dok ya, karena itu sebaiknya konsultasi dulu ke dokter Ya, spesialis gizi di heeh. dokter.id. Apalagi Ya. buat yang warrior ya, atau survivor cancer gini, kita berharap kualitas hidupnya jauh lebih baik karena setiap survivor pasti kondisinya beda-beda. Ada yang pulih kembali seperti sedia kala, ada yang tetap harus dengan pengobatan yang rutin, atau mungkin ada yang mengalami komplikasi, misalnya selama terapi ternyata berat badannya turun banyak, atau ternyata ada juga yang berat badannya naik banyak, lemaknya numpuk nggak karuan gitu ya. Atau yang tahu-tahu ya adalah harus terapi-terapi dengan penyakit lain. Jadi ini kita harus sesuaikan untuk mendapatkan berat badan yang sesuai. Jadi jangan sampai beratnya turun tapi dominan turunnya malah otot gitu ya. Ini juga kita tidak harapkan. Apa sih bedanya kalau kita diet sendiri? Sekarang kan banyak tuh dok diet-diet kayak diet keto, diet puasa intermittent gitu ya dok ya. Apa sih bedanya kita kalau di diet sendiri gitu yang ada di Google aja sama misalnya kita konsultasi dengan dokter? Oh, baik ini. Bedanya ya sudah pasti jelas ya. Kalau konsultasi dengan dokter pasti akan di-treat one by one sesuai dengan kondisinya. Kemudian apakah salah kalau mengikuti diet-diet yang beredar atau popular diet? Belum tentu juga. Kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang cocok gitu ya, sudah tepat, kemudian ternyata dia justru mendapat benefit yang luar biasa dari menjalankan popular diet ini. Prinsipnya selama tidak ada mengganggu kualitas hidup misalnya tidak pusing berlebih, kemudian tidak menjadi daya ingatnya turun, orang bilangnya jadi blow on gitu ya, tidak menjadi blow on, atau kemudian tensi tidak amburadul, gula darah tidak naik turun, tapi justru dapat benefitnya, silakan dilanjutkan. Tetapi kalau awal-awal saja melakukan diet populer yang beredar, kemudian sudah mengalami pusing, keliengan, nggak bisa kerja, gula darah amburadul, kemudian tensi yang tadinya normal jadi rendah-rendah aja terus atau justru jadi tinggi, berarti apa yang dijalankan itu kurang tepat. Seperti itu. Kalau pola olahraga untuk mencegah kanker atau untuk survivor dari cancer ini Mhm. itu harus ya dok ya olahraga untuk bisa Nggak ada, ya, tahan berat ya, tidak bagus. ada patokan sebenarnya berapa berapa olahraga yang tepat yang benar-benar kemudian ini untuk mencegah kanker, tidak ada, tetapi sangat diharapkan, sangat dianjurkan seseorang itu melakukan aktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi ada orang yang mungkin bisa untuk olahraga berat, angkat beban, ada orang yang mungkin sekedar jalan aja sudah sesak gitu ya. Jadi setiap orang tidak bisa kita pastikan harus gerak seperti apa, tetapi standarnya adalah 150 menit per minggu. Jadi boleh dibagi 3 kali atau dibagi 5 kali. Olahraga Ini mungkin juga sudah buat sering nih dilakukan sama Ibu Windarti kali Bu. Gimana sebagai oke survivor? gantian dulu deh kalau Oh, gitu. suka saya memang hobinya olahraga. Kalau Uh, gitu Dari uh, sebelum saya terdiagnosa, Hah? saya dulu sukanya lari, ada ikut maraton. Ada Wah, ikut maraton, bahkan full maraton 42 kilo ada di Jakarta, di Bali, dan di Tokyo. luar biasa loh Bu. Jadi sebenarnya kita bisa katakan lifestyle-nya udah oke banget ya selama Iya. ini. Ya, memang senang olahraga sebelum saya Terus terdiagnosa. sendiri gimana Ibu? Kalau makanan Ibu Windarti selama ini makannya apa? Apakah makanan pola makan berubah sebelum dan sesudah? Atau mungkin boleh diceritakan dulu gimana pas diagnosanya gitu Bu Windarti? Saya, halo semua, saya terdiagnosa kanker payudara itu di tanggal 17 Mei 2021. Dari hasil USG ternyata terdeteksi kanker payudara. Nah, dari situ kurang lebih 10 hari setelah saya pertama terdiagnosa, saya sudah
saya lakukan kemoterapi dulu. Jadi kalau istilahnya itu neoadjuvan ya. Saya lakukan kemoterapi 8 kali, kemudian dari situ baru saya melakukan operasi mastektomi di bulan November, di bulan Novembernya. Nah dari sana perjalanannya pada saat selesai mastek, saya dilakukan CT scan, hasilnya bersih, jadi oleh dokter dinyatakan remisi di bulan November 2021. Nah, dan kemudian setahun kemudian saya lakukan PET scan juga, hasilnya pun bersih. Jadi puji Tuhan sampai sekarang sudah 3 kali PET scan hasilnya bersih. Yeay, puji Tuhan. Hebat. Nah, kalau Iya. lu pernah dikasih tahu nggak sih sama dokternya atau mungkin Ibu Windarti juga menyadari atau gimana nggak apa sih penyebabnya atau nggak ada penyebab sama sekali atau genetik atau ada faktor resiko kayak mungkin sekitar yang merokok atau apa? Kan kayak sehat banget tuh. Kalau dari keluarga sendiri tidak ada riwayat cancer ya. Hanya dari agak jauh kayak tante jauh saya itu memang terdiagnosa tante sepupu gitu ya. Terdiagnosa kanker payudara. Tapi dia sudah remisi juga sudah 12 tahun sekarang. Hanya itu saja sih. Tapi pola hidup oke gitu ya? Oh ya, bahkan mungkin oke banget ya. Terlalu namanya juga pelari. Iya. Jadi pola makan, tidur pun harus dijaga, pola makan dijaga supaya latihannya tuh bisa bagus gitu kan. Jadi kalau untuk soal pola hidup saya, pola makan saya, untuk lifestyle saya tuh waktu sebelum terdiagnosa itu bisa dibilang excellent. Ada yang berubah nggak Bu? Om, sama sesudah diagnosa ada yang berubah nggak dari pola hidup? Nah, pada saat saya sudah terdiagnosa, itu dokter saya juga menyarankan jika ibu memang sudah terbiasa olahraga, badannya pun akan lebih cepat ya recovery-nya dari efek-efek kemoterapi. Jadi saya diminta oleh dokter untuk tetap beraktivitas ya. Saya pilih jalan kaki waktu itu. Karena itu adalah yang paling menurut saya paling ringan, tidak perlu banyak waktu. Saya tinggal pakai sepatu turun, saya jalan sekeliling komplek. Itu yang awal saya lakukan setelah pada saat saya masih menjalani kemoterapi. Kalau pola sama saya ada berenang juga. Kenapa? Berenang. Oh, berenang. Ada pola makan atau pola mengatasi stres atau pola tidur? Kalau kita ada terapi kemoterapi itu pasti akan terganggu dari pola tidur kita ya. Jadi agak waktu pas malam itu malah nggak ngantuk. Ngantuknya itu waktu sudah masih siang, masih sore. Malam itu susah sekali tidur. Mungkin salah satu efek dari kemoterapi itu juga ya. Tapi ya kita menyesuaikan badan kita, pikiran kita terutama, kita buat santai, kita harus bisa nerima yang keadaan sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Ya akhirnya pelan-pelan ritme tubuhnya pun menyesuaikan gitu. Sudah bisa tidur, sudah mungkin juga karena saya pagi ada gerak olahraga ya, jadi malamnya saya bisa tidur gitu akhirnya. Kalau pola tidur bagus itu gimana sih Dokter Maria? Karena kan kalau untuk kita mempertahankan berat badan nggak lapar gitu cukup tuh tidurnya 6-8 jam gitu. Apakah boleh tuh kalau orang begadang gitu atau shift malam atau yang kerjanya malam itu lebih nggak bisa kurus atau gimana Dokter Maria? Ya, jadi lebih resiko aja ya dok, kalau misalnya tidurnya, yang paling penting sebenarnya adalah deep sleep ya. Jadi bisa tertidur nyenyak, walaupun tidur kita 6 jam, 8 jam, tapi terbangun-bangun terus, ini tentu akan mengganggu keseimbangan hormonal juga. Jadi pada saat kita tertidur dengan pulas, waktu malam, ini sebenarnya akan menghasilkan melatonin. Nah, melatonin inilah yang membantu. Jadi melatonin ini bukan hormon tidur gitu ya, tetapi melatonin ini justru membantu banyak proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya imbalance hormonnya tidak seimbang, termasuk melatonin, ya otomatis lama-lama akan terjadi ketidakseimbangan dalam banyak sistem tubuh kita. Nah,
Apakah terjadi serta-merta? Enggak. Kalaupun sewaktu-waktu untuk para pekerja yang memang terpaksa harus bekerja malam hari, ya udah nggak apa-apa. Yang penting secara dominan lifestyle yang lain juga diperbaiki gitu ya. Misalnya pola makannya diperbaiki, isi makanannya juga, isi nutrisinya juga. Ingat, pola makan yang baik belum tentu tidak enak gitu ya. Jadi tetap harus makan yang enak, tapi densitas nutrisi tadi yang harus diperhatikan. Lalu aktivitas fisik juga diperhatikan. Sebagai contoh nih, Ibu Windarti aja walaupun sudah terdiagnosis dan waktu itu masih menjalankan terapi ya Bu, Ya, masih tetap kemoterapi. iya, bahkan masih tetap berusaha jalan gitu. Jadi sejauh badan kita masih bisa bekerja dengan baik, ya apa yang dilakukan Ibu Windarti ini salah satu buktinya ya, salah satu contohnya. Jadi terapinya berhasil gitu ya sampai saat ini. Iya, Lalu terima kasih. Iya, itu iya, kalau jadi pola tidurnya ini ya kalau hanya sewaktu-waktu begadang, ya saya rasa aman-aman saja. Jadi jangan khawatir para pekerja-pekerja yang memang harus begadang, tetapi tetap perhatikan keseimbangan dengan hari-hari berikutnya dan hari-hari yang lain gitu ya. Eh, Tetap tidurnya hari berikutnya harus cukup, kemudian lagi lifestyle-nya diperbaiki, hindari alkohol, kemudian yang merokok ya kalau bisa kurangi, bahkan kalau bisa berhentikan, isi makanannya juga mulai diperhatikan gitu ya. Enak itu mutlak wajib, tapi sehat pun lebih wajib lagi. Ya, betul ya sekali. kok ada tuh kadang-kadang yang aku kan tanyain gitu ya dokter, ya, ini kok makannya, maksudnya kan dia misalnya agak apa obesitas gitu ya, mau nggak makannya dirubah, jangan goreng-gorengan kebanyakan gitu. Cuman mereka tuh ada yang kekeh gitu, pola pikir nggak mau, aduh nggak mau deh, gue kalau nggak makan gorengan nggak bisa gitu dokter Maria gitu. Nah, sebenarnya tuh apakah masalah pola pikir aja, mindset aja yang mereka emang kekeh nggak mau atau gimana sih? Karena kan kalau rasa kan cuma di lidah sebenarnya. Habis itu kan masuk ke perut kan semua juga sama aja, Dokter Maria. Tapi Iya. kan beda. Mungkin mereka sudah terbiasa makan begitu, hatinya senang. Iya, betul. Ada orang yang Iya, secara betul. mental Nah, berarti itu Betul. pikiran mereka dan butuh itu stres juga atau gimana tuh ya? nggak hanya di Iya, lidah saja. iya, setuju banget. Jadi proses makan itu melibatkan banyak sekali indera ya, mulai dari mata, penciuman, kemudian indera di lidah ya, perasa. Tetapi begitu sudah ketelan ya ini akhirnya menjadi tanggung jawab setiap tubuh masing-masing. Tetapi bukan berarti kita mengabaikan, ya sudah yang penting ketelan aja juga itu rasanya menjadi masalah pada sebagian besar orang karena tidak semua orang dianugerahi oleh apa namanya, mungkin genetik yang badannya bagus gitu ya, kemudian resiko penyakitnya minimal. Ada juga orang-orang yang mungkin dari sono panggilannya maunya ngemil-ngemil dan ngemil terus. Ada juga orang yang siap 3 jam lapar mulu. Ada orang yang mungkin keinginan makannya harus makanan yang manis. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang bukan keinginannya sendiri kok. Mungkin jadi harus dibantu gitu ya. Nah, Jadi mungkin kalau itu misalnya sudah merasa sudah ada panggilan yang, wah ini udah nggak benar nih, coba cari pertolongan, karena bagaimanapun kita harus tetap memfasilitasi keinginannya gitu ya. Mungkin tadi yang Ibu Windarti bilang, happy mungkin dengan makan, Iya. tetapi ada kendala juga dengan deposit-deposit lemak yang sudah menimbun selama ini. Jadi kita harus tetap membantu setiap orang kondisi apapun, jadi nggak bisa kita kemudian judge, kamu makan gorengannya banyak sekali gitu ya, jadi mungkin harus dikurangin. Karena bagaimanapun asupan lemak itu penting, tetapi kalau berlebihan, ini menjadi biang kerok banyak masalah kesehatan di badan kita. Jangankan lemak, kita konsumsi terlalu banyak karbohidrat pun juga ini masalahnya banyak. Hanya kadang-kadang orang merasa, ya sudah saya nggak makan nasi aja. Tetapi lupa bahwa sumber karbohidrat yang lain juga bisa datang dari bakmi, kue tiaw, dari umbi-umbian. Ya, jadi nggak mau makan nasi karena mengatakan nasi itu gula. Padahal kentang pun di badan kita juga jadi gula. Bakmi pun juga jadi gula di badan kita. Jadi memang lebih penting adalah nutrien density. Jadi memperhatikan komposisi nutrisi yang tepat. Jadi kita memberi makan tubuh kita yang sehat, sel-sel badan kita yang sehat, kita beri nutrisi yang baik. Tetapi jangan sampai di change merubah gitu ya.
Jadi metabolismenya lebih banyak ke arah timbunannya, misalnya berubah menjadi timbunan lemak semua gitu ya. Ini kita hindarkan. Jadi kita juga harus membantu orang-orang yang setiap kondisi klinisnya beda-beda. Ada yang suka makan, ada yang nggak suka makan, ada yang suka makan tapi ternyata nggak bisa nelen, ada yang kemudian dengan terapi-terapinya ini habis itu jadi males makan gitu ya, hanya bisa minum aja terus air gula. Ini kan juga berpotensi yang nggak baik gitu ya. Kalau orang-orang yang misalnya terapi-terapi tertentu kemudian jadi menelannya, nafsu makannya jadi berkurang atau mungkin menelannya jadi terganggu gitu. Mungkin Ibu Windarti kalau boleh aku tanya, waktu dari awal terdiagnosis kemudian sampai sebelum melakukan terapi ada perubahan berat badan nggak ya yang terjadi, naik atau turun mungkin? Sebelum terdiagnosa maksudnya? Waktu terdiagnosa? Ya, waktu awal terdiagnosis kan harusnya kemungkinan berat badannya stabil gitu ya. Oh iya, waktu kira-kira mungkin seminggu apa 2 minggu ya, mungkin sebulan sebelum saya terdiagnosa, itu berat badan saya turunnya agak drastis. Nah, Tanpa itu disengaja diperhatikan sama gitu teman ya? saya, itu sebelum saya cek ke dokter. Nah, pas saya cek, yaitu ternyata saya ada benjolan, nah itu terdiagnosa kanker payudara. Jadi badan kita pun sepertinya ada alarmnya ya. Iya. Pada saat kita terdiagnosa cancer, itu berat badan saya turun lebih banyak daripada biasanya, gitu dok. Tanpa disengaja ya penurunannya. Iya, padahal kan saya memang ada aktivitasnya banyak, tapi tidak berat badannya itu tidak turunnya sewaktu saya awal terdiagnosa. Gitu. Baik. Kemudian waktu menjalankan terapi berat badannya ada perubahan nggak Bu? Entah naik atau turun mungkin Ibu Windarti? Karena efek dari kemoterapi itu kan bikin biasa kita makan kurang enak ya, rasa di lidah pun tidak nyaman. Jadi saya biasanya 10 hari dalam waktu 10 hari saya kemo, itu berat badan saya pasti turun. Karena mual, ada diare gitu ya. Terus juga rasa makanan semua berubah di lidah saya. Nah, itu berat badan saya turun banyak sih tidak, tapi juga lebih turun daripada biasanya. Nah, setelah saya lidah sudah enak, sudah tidak ada mual, tidak ada diare, berat badannya mulai naik lagi. Iya, jadi jangan naik banyak. bener banget. Sayang gitu ya kalau jadi naik banyak. Jadi gini, benar sekali termasuk isunya adalah selain tumpukan lemak atau obesitas, sebenarnya isu berikutnya adalah jangan sampai saat menjalankan proses terapi terhadap cancer malah berat badannya jadi turun drastis gitu ya, jadi malnutrisi. Malnutrisi ini bukan terjadi kemudian kita serta-merta jadi kurus kecil gitu, enggak. Bisa kejadian adalah malnutrisi pada orang yang obesitas. Jadi berat badannya berlebih, kemudian karena proses proses cancer yang terjadi, kemudian proses terapi yang terjadi, berat badannya jadi turun drastis. Jadi ini juga sebenarnya kita bisa kategorikan sebagai malnutrisi. Jadi mal gitu ya, gangguan nutrisi yang terjadi pada tubuh seseorang. Bukan hanya kemudian kita lihat, oh badannya kan nggak kurus, jadi dia nggak malnutrisi. Bukan seperti itu, tapi adalah total penurunan berat badannya ini jangan sampai turun terlalu drastis dari yang awal. Iya, betul. Gitu. Jadi orang yang obes, orang yang tidak obes, intinya ya sedari kini sih kalau bisa periksakan body composition-nya ya, jadi bukan hanya angka timbangannya semata. Oke. Ini ada yang tanya, kalau dokter mana? Kita ada dokter Slimming ID, jadi bisa Zoom, konsultasi. Nanti itu nggak lepas gitu aja, jadi kita pantau selama 2 minggu, 4 minggu, karena kan tadi kan seperti diketahui kan macam-macam ya dokter Maria, ada yang menolak gitu, jadi pola pikirnya tuh maksudnya nggak mau tuh nggak makan gorengan gitu kan, mungkin ada hubungannya sama stres juga, atau ada hubungannya dengan masa kecil, atau ada juga yang memang diingetin terus, jadi memang selama 2 minggu atau 4 minggu itu nanti kita follow up terus, dan kita tanyain terus makannya apa aja, makannya mesti apa, nanti dokter Maria akan kasihkan juga
meal plan-nya, kemudian pola olahraganya harus seperti apa, apakah harus yang kardio atau harus yang otot lebih banyak, karena tiap orang beda-beda ya Dokter Maria untuk menurunkan berat badannya. Dan juga misalnya kalau perlu dikasihkan obat-obatan yang memang berfungsi untuk misalnya perlu untuk metabolisme, atau misalnya dia metabolismenya terlalu lambat atau ada penyakit-penyakit lain di dalam tubuhnya yang harus diobatin, nah itu nanti bisa dikasihkan obat juga. Jadi bisa konsultasi langsung ke Dokter Maria juga di drslimming.id yang ada di Iya, Instagram. betul banget. Dan kalau pola stres, nah itu kan apakah Ibu Windarti beda nggak sih? Maksudnya dulu sebelum terdiagnosa, apakah memang ada stres yang mempengaruhi? Karena kalau aku cerita sama Bu Barbara ya yang ketua Laughing, dia tuh bilang kebanyakan survivor cancer ini katanya karena pola pikirnya katanya suka mikirin yang terlalu ngejelimet, terlalu stres, katanya gitu. Bener nggak sih Bu Windarti? Kalau saya pribadi sih tidak terlalu mungkin stresnya tidak sebanyak ya, tidak mungkin karena saya olahraga Iya. ya. Jadi rasanya endorfinnya itu, hormon endorfinnya lebih banyak. Iya. Saya tiap kali habis olahraga saya merasa happy malahan. Waktu awal-awal saya baru remisi, dinyatakan remisi, itu saya sempat ada rasa seperti agak-agak depresi mungkin ya, karena semua proses begitu cepat, dari saya terdiagnosa, dari saya menjalani kemoterapi sampai dinyatakan remisi. Itu seperti, nah pada saat dokter menyatakan saya sudah remisi, itu dalam hati kayak ada yang, udah selesai nih, kayak gitu kan. Nah, itu kita mengalami yang namanya kayak ada kosong ya, bener nggak ini? Nah itu saya sempat ada berapa lama saya tidak mau olahraga dengan teman-teman saya. Mungkin juga saya ada rasa minder, ada yang berubah sudah. Jadi saya pilih untuk jalan pagi sendirian. Itu. Tapi setelah proses terus diajak teman dan saya melihat banyak sekali manfaatnya kalau kita olahraga bareng rame-rame. Selain itu berkumpul dengan teman, kita bercerita, dan itu jadi kayaknya justru sangat membantu. Stresnya jauh sudah malah tidak ada mungkin ya stresnya. Kalau teman-teman sendiri di Laughing gimana menurut Bu Windarti? Mereka masalahnya tuh apa aja sih, bisa maksudnya apakah kayak Bu Windarti ini banyak sehat gitu ya? Atau memang ada yang punya kayak masalah-masalah seperti kayak kegemukan atau stres atau pola tidurnya yang kurang, atau di sekitarnya tuh misalnya banyak yang merokok atau banyak yang ada racun-racun gitu. Gimana? Ya, Teman banyak tuh saya ingat sekali waktu dokter saya dinyatakan remisi, itu pesan dari dokter saya adalah, ibu jangan banyak pikiran, jangan lebay katanya, jangan baperan. Tapi saya bilang selama saya hidup kan nggak mungkin ya dok, ya tapi kan tolong di manage saja, dia bilang gitu. Nah kalau kebetulan saya ada di tim fasilitator dari Laughing, di mana kita juga mendampingi para warrior dan survivor. Nah di situ kita banyak lihat bahwa kadang overthinking itu pasti ada sekali. Jadi saat kita menjalani terapi, ternyata kita mendengar berita duka, nah itu kita mulai overthinking nih. Nah jadi stresnya juga mungkin naik ya, apalagi masih dalam proses panjang kemoterapi. Ada juga yang survivor sudah selesai, tapi tetap kita ada yang masih tetap mengkonsumsi obat hormon gitu ya. Ada yang per beberapa bulan kita masih ada suntik untuk tulang gitu. Jadi ya pasti ada lah ya overthinking seperti itu gitu. Jadi kita berusaha bagaimana memanage pikiran kita, karena kita tidak tahu yang kedepannya itu seperti apa. Makanya ada gunanya kita di dalam WEC Laughing ini juga kita saling support gitu, saling mendukung, kita saling memberikan semangat ya, bahwa pasti ada hari yang untuk melihat yang ke depan lebih baik gitu. Iya benar-benar, makanya support dari lain tuh penting juga ya dalam ya Bu Windarti ya di Laughing ini, dan juga kelas dokter slimming juga nanti kita saling support juga sama tim. Kita juga support untuk bisa gimana caranya untuk menurunkan berat badan dengan pola makan yang sehat. Iya.
nggak sampai menyiksa, dan yang penting tadi kata dokter Maria, nggak mengurangi nutrisi yang masuk gitu ya dokter Maria. Karena walaupun kita menguruskan berat badan, tapi kita harus tetap dapat nutrisi nih. Orang kan kadang-kadang diet, oh bener-bener nggak makan apa-apa gitu ya, atau makannya bener-bener yang mengurangi gizi. Padahal kan gizinya semua juga harus dihitung, tetap harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, terutama harus ada lemaknya juga gitu ya dokter Maria. Jadi memang harus ada semuanya lah gitu ya, yang mix ya. Em, apa nih tips-tips utama untuk menjaga berat badan, dan pesan dari dokter Maria untuk orang-orang yang ingin mencegah terjadinya kanker, ataupun yang udah survivor ya udah sehat lagi nih kayak Ibu Windarti nih gitu. Apa tips-tips dan juga yang paling penting tuh dokter Maria untuk menjaga pola pola sehat, pola makan yang sehat, dan juga bisa nggak kegemuk obesitas dokter Maria. Ya, jadi rasanya, terima kasih Dokter Sonia. Jadi rasanya setiap orang tahu bahwa lifestyle itu penting ya. Hanya implementasinya ini yang kadang-kadang susah. Nah, terkait untuk lifestyle menjaga pola makan, perlu diperhatikan, perlu dipahami bahwa makan enak itu wajib diperoleh oleh semua orang. Jadi harus enak. Definisi enak setiap orang pasti beda-beda. Ada mungkin yang sukanya berbumbu yang tajam, ada yang mungkin sukanya berminyak yang banyak, ada yang sukanya kering aja. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang. Oke, jadi perlu dipahami makan sehat itu juga harus enak. Lalu perhatikan apa yang diperlukan oleh tubuhnya. Ada orang yang mungkin dilarang makan terlalu banyak terlalu banyak protein, ada orang yang justru harus banyak protein. Biasanya orang-orang yang terdiagnosis cancer ini justru harus memenuhi kebutuhan proteinnya yang banyak. Waspada orang-orang sehat aja, terutama perempuan-perempuan ya, perempuan Asia, ini rata-rata asupan proteinnya kurang, walaupun sehat. Ditambah lagi dengan kondisi maaf, sakit, harus ada proses penyembuhan, proteinnya harus ditambah gitu ya. Jadi justru harus ada extra supply makanan. Nah, perhatikan hal-hal detail seperti ini. Kalau memang tidak sanggup untuk mengonsumsi jumlah protein yang cukup, carilah segera pertolongan supaya proses yang dijalani ini berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Kalau orang sehat ya tetap bisa beraktivitas sehari-hari, orang yang sakit lagi proses penyembuhan, paling tidak kualitas hidupnya juga harus lebih sehat gitu ya, lebih baik gitu ya. Yang tadinya mungkin hanya terkapar aja, berbaring aja, mungkin besokannya sudah bisa duduk, besokannya sudah bisa jalan gitu ya. Kemudian lemak pun harus terpenuhi. Jadi makro dan makronutrisi terpenuhi, mikronutrisi terpenuhi. Tentu dengan jalan yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang sebelum sakit sukanya makanannya yang berbumbu. Tapi begitu sakit pengennya justru direbus aja semua. Nggak mau cium bau bawang putih sekalipun. Ini kita harus sesuaikan. Jadi definisi enak setiap orang itu bisa berubah dan bisa pasti berbeda. Berubah itu bisa aja. Jadi pahami dulu apa mau tubuhnya, kemudian tetap aplikasikan dengan lifestyle yang sehat lainnya. Misalnya, lakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuan. Kalau Ibu Windarti sebelum sakit bisa maraton, mungkin pada saat terapi jadinya nggak bisa gitu ya. Jadinya hanya bisa kemampuannya hanya bisa berjalan. Itu nggak apa-apa. Setidaknya masih bisa ada aktivitas fisik yang dijalani. Kalau misalnya, maaf, amit-amit, yang sakit orang tua gitu ya, atau saudara kita, kemudian terbaring di tempat tidur. Aktivitas fisiknya seperti apa? Ya di yang profesional gitu ya. Jadi kita bisa bantu dengan fisioterapi. Sorry, tadi agak nge-lag ya. Lalu kalau orang-orang yang kemudian harus bolak-balik ke rumah sakit, ya mungkin di tengah-tengah proses terapinya ini ada aktivitas fisik tambahan, entah itu berupa stretching gitu ya, entah itu berupa jalan kaki juga boleh banget. Bisa ada waktu lagi, silakan mungkin ikuti panduan-panduan di YouTube atau di di kanal-kanal media sosial yang ada gitu ya. Kalau misalnya tetap tidak mampu, ya coba cari pertolongan tenaga profesional. Jadi, sesuaikan kondisi masing-masing, nggak usah nyontek. Misalnya, kata orang,
Gimana Dilarang Bumi Darti nyontek kalau ya, orang Dok? sudah, iya, kalau Jadi orang cancer itu terlalu banyak mitos-mitosnya. Ada Ya, yang bilang, betul. udah jangan makan apapun, hanya makan buah gitu ya. Padahal kita sehat aja butuh protein yang cukup, makannya aja nggak cukup, gimana waktu kita sakit, Iya, serta-merta diubah harus buah semua. Ini kan tentu mitos-mitos yang mungkin harus harus dibantu tidak seperti itu gitu ya. Karena sering ya Bu Windarti ya, orang cancer iya, udah detox betul. aja pakai buah gitu ya. Lah nutrisinya mau dari mana kalau cuma dari buah melulu berhari-hari. Lalu ada lagi yang harus pakai rebusan ini itu gitu ya. Kadang-kadang gitu ya Bu. Sirsa Bener nggak? gitu, jebakan, kayak daun-daunan Iya, gitu, banyak sekali kita nemukan. betul sekali. Itu karena mitos ya. Hati-hati. Mungkin juga Mhm. keluarganya kan ada yang dari pihak keluarga ada banyak sekali masukan-masukan seperti itu yang kita dengar dari keluarga, dari teman. Lu jangan makan ini, jangan makan ini gitu kan. Apalagi lagi kemo, kamu tuh sudah kena kanker, jangan makan daging katanya. Jangan makan protein, kalau bisa sayur buah atau rebusan-rebusan gitu, akar-akaran. Ya, ya. Jadi ya banyak hal-hal yang seperti itu yang sering beredar pada orang-orang yang terdiagnosis kanker. Padahal kalau nggak makan protein, apa apa delivery pengobatannya jadi nggak ada gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan tubuhnya untuk melakukan proses Iya, penyembuhan. Jadi apalagi kalau hanya mengonsumsi air-air rebusan tertentu, lupa kalau perlu makan gitu ya. Akhirnya makin lemes, kemudian proses penyembuhannya, proses terapinya nggak berjalan lancar. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Bu, Bu Windarti, mitos-mitos yang iya banyak mungkin sekali. justru saya sangat percayanya adalah orang-orang yang survivor kayak Bu Windarti gini, mungkin harus lebih banyak share bahwa pada saat melakukan proses terapi sebenarnya ya makannya justru harus yang enak-enak aja, tetapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip gizi Iya. seimbang gitu ya Bu ya. mungkin dokter Gitu. Darti ada yang ingin tanya ke Dokter Maria mewakili dari komunitas Laughing. Hmm, Kalau ya jadi kalau ini ya dok, mumpung ada dokter nih saya nanya ini banyak sekali di luaran sana, terutama kalau kita lihat dari sosial media di TikTok ya, itu banyak sekali yang menyarankan untuk pada saat kita kemo itu melakukan diet IF atau diet keto kayak gitu dok. Nah itu klaimnya kalau aku Hah? dia malah jadi kolesterol ke Bu Windarti. Nah Aku itu tapi banyak sekali iya eh kayak gitu ya. Padahal iya aku waktu diet keto kan coba tuh aku enak kan keju, makan hamburger, makan burger lah maksudnya ya nggak boleh rotinya sih, cuman makan burgernya, kayaknya daging gitu. Cuma kok tiba-tiba sakit dada gitu, kolesterolnya tinggi iya deh biasanya jadinya. diet keto kan kolesterolnya tinggi ya. Iya, Tapi banyak sekali saya lihat di sosial media, bahkan ada dokter yang disclaimer-nya untuk para pasien kemoterapi, pasien kanker, malah diminta untuk kalau bisa IF, intermittent fasting, karena katanya bagus ada puasa itu. Nah itu yang saya sedihkan itu ya dok, banyak sekali komen-komen yang mengatakan bahwa oh iya benar saya melakukan diet keto, saya melakukan IF, itu badan saya nggak ada mual, saya tidak ada diare, saya tidak ada gejala-gejala jadi sangat ringan begitu. Nah kalau menurut dokter gimana nih kalau ada yang Ya, sama jadi betul. Jadi terima kasih. Memang ini termasuk isu yang sangat sering ditanyakan pada saat seseorang kemudian terdiagnosis kanker. Jadi apakah ada diet yang satu jenis diet yang bisa kita terapkan untuk setiap orang yang kanker? Ternyata enggak. Intinya adalah eh, tadi apa yang tubuh kita beri apa yang tubuh kita perlukan itulah yang harus kita berikan dengan teknik-teknik yang mungkin setiap orang bisa berbeda-beda tingkat kenyamanannya. Kalau ternyata dengan melakukan intermittent fasting lebih banyak benefit yang diperoleh, misalnya berat tidak turun atau misalnya justru mualnya jadi berkurang, status nutrisinya stabil gitu ya, kemudian respon terhadap terapinya jadi baik,
ya kenapa enggak? Tidak apa-apa untuk dilakukan. Tetapi ini belum tentu menjadi pakem, kemudian menjadi sama rata hasilnya bila dilakukan oleh orang lain. Demikian juga diet keto. Diet keto secara medis sebenarnya tujuannya lebih banyak untuk fungsi saraf gitu ya. Termasuk adalah untuk orang epilepsi. Lalu berkembang kemudian diteliti untuk orang diabetes, untuk orang kanker, untuk orang obes. Sayangnya tidak menghasilkan sorry, tidak menghasilkan jawaban yang sama atas kasus-kasus tersebut. Jadi buat saya dengan cara senyaman apapun, intinya nutrisi ini harus masuk. Tentunya dengan memperhatikan juga kaidah-kaidah tiap orang gitu ya Bu. Ada orang yang mungkin kena kanker dengan kondisi diabetes. Ada orang yang mungkin kena kanker dengan penyakit sebelumnya, ada gangguan fungsi ginjal gitu ya. Jadi kaidah-kaidah dasarnya ini kita tetap perhatikan. Sebenarnya apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangin. Metodenya bisa aja berbeda-beda pastinya. Jadi saya yang paling saya sering kalau misalnya lagi bicara gitu ya, yang saya sukai adalah orang-orang survivor kayak Bu Windarti gini, karena pengalamannya nyata. Justru orang-orang yang kadang-kadang terlalu percaya mitos itu ngikutin kata orang, akhirnya beratnya menjadi turun, kondisinya justru jadi jelek, bukan karena proses terapinya, tapi karena gangguan nutrisinya terjadi gitu ya, jadi malnutrisi. Betul sekali dok. Oke, terima kasih banget Dokter Maria. Dokter Maria habis jalan-jalan nih ya, jadi kayaknya masih ada cuaca. Masih ada sisa-sisa suara yang serak-serak itu ya, seksi ya. Semoga ini ya dok cepat pulih lagi ya. Dan juga terima kasih Amin. Darti hari ini atas ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa Lovepink tetap memberikan komunitas yang terbaik ya, Iya, untuk menjadi bikin semangat inspirasi gitu ya. ya buat Benar para survivor. banget. Dan yang penting kita harus selalu hidup sehat. Kalau ada yang mau konsul ke Dokter Maria bisa langsung DM ke drslimming.id, drslimming.id ya, bisa janjian di situ buat konsultasi, bisa Zoom online juga sama Dokter Maria. Jadi buat yang di luar kota nggak usah repot-repot juga datang ke klinik, bisa langsung Zoom aja untuk konsultasi online bersama Dokter Maria. Iya, boleh banget. Jangan lupa di save dan collab ke aku ya sama Dokter Slimming, Bu Windarti, di save bisa ya? Nanti di save ini. Untuk ininya ya? Untuk videonya. Biasanya kalau yang memulai duluan tuh yang nge-save nanti. Jadi kalau end terus di save, terus nanti biar collab ke kita, biar bisa dilihat banyak orang lain untuk Ibu Windarti, nanti titip salam buat komunitas Lovepink ya. Terima kasih banget sudah menyebarkan informasi yang baik, memberikan contoh-contoh yang nyata gitu ya, yang baik buat semua orang, apalagi buat mereka-mereka yang mungkin baru terdiagnosis kanker. Mungkin nih kalau boleh yang terakhir, kalau minum hormon ya, hormon obat atau mungkin untuk menopause atau mungkin hormon KB, nah itu gitu berat badan, apakah kita bisa? Ya, kadang-kadang terapi hormon ini memang mempengaruhi untuk entah ini nafsu makan, kemudian entah ini deposit lemak. Ini biasanya mempengaruhi, jadi kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang. Itu pentingnya, makanya harus mengetahui tadi yang saya bilang, setiap orang terapinya bisa berbeda, respon badannya bisa berbeda-beda. Kemudian kalau memang ada kesulitan, kadang-kadang sih kalau untuk breast cancer biasanya sih survival rate-nya memang cukup baik gitu ya. Yang penting kendalikan juga basic kesehatan yang ada gitu. Jangan sampai sibuk dengan mengurus breast cancer-nya, lupa kalau ternyata tadinya ada penyakit diabetes dan lain-lain. Oke, jadi tetap harus terus-terusan konsul juga ke dokter ya. Ya, betul sekali. Iya, kendala-kendala, jadi jangan asal, mungkin kadang orang suka Google atau suka ngeliat ke TikTok gitu ya Bu Windarti ya, tapi sebenarnya yang paling benar kan kayak dokter, karena dokter memang akan menganalisa semuanya tubuh Anda dari A sampai Z, baru kemudian dikasihkan terapi yang terbaik gitu ke pasiennya. Oke, makasih banget semuanya Bu Windarti malam ini. Terima kasih. Maria. Terima kasih Dokter Sonia. Terima kasih Bu Windarti. Terima kasih semua. Thank you. Thank you. Thank you. Salam sehat selalu.